Gak mau menikahi pacar karena isi momongan, lelaki ini ambil jalan pintas habisi pacar sendiri, seorang janda muda dengan 3 anak. Teman-teman, kejadian ini terjadi di Kalimantan Selatan kepada seorang janda muda ditemukan sudah tak bernyawa. Seorang wanita bernama Wiranda Fitriani usia 34 tahun asal Seronok, Banyuwangi. Dari umur 22 tahun, Wiranda janda muda dengan 3 anak ini dirinya memang tinggal di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bekerja sebagai karyawan di pabrik, dirinya pun tulang punggung keluarga dan harus membiayai keluarga, orang tua bahkan ketiga anaknya. Gaji yang tak besar di pabrik tersebut pun bisa memenuhi kebutuhan untuk orang tua dan juga ketiga anaknya. Namun begitu, dirinya masih kesepian dan membutuhkan cinta hingga akhirnya berpacaran dengan pekerja di situ. Usai menjadi janda, Wiranda pun nampak tak trauma dengan pacar. Dirinya berpacaran lagi bahkan dengan lelaki yang pekerjaannya sama sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Semua di awal nampak baik-baik saja, mereka selalu mesra, tampilkan kemesraan, bahkan orang di sekitar pun tahu mereka berpacaran. Namun nampaknya ada yang aneh di tanggal 13 Januari 2023. Wiranda pergi jam 8 malam tak pamit ke keluarga, bahkan tak pulang, membuat keluarga khawatir. Tak seperti biasanya, Wiranda tak pernah keluar rumah tanpa pamit, bahkan Wiranda pun tak pernah menginap di rumah orang lain tanpa mengabari orang tuanya. Mengingat ada ketiga anak Wiranda yang selalu menunggu sang ibu, aneh kalau Wiranda tak pulang. Keluarga Wiranda pun tak diam, menelpon teman-teman Wiranda, bahkan hingga mencari Wiranda kemana-mana. Menelpon Wiranda pun handphone tak aktif dari semalam dan nampak tak seperti biasanya. Wiranda selalu memegang handphonenya dan selalu bahkan mengabari ke orang tuanya. Di tengah orang tua Wiranda yang kelimpungan mencari sang anak karena tak pulang bahkan tak bisa dihubungi, keesokan harinya di tempat yang berbeda, 2 remaja melihat biawak yang nampak melintas. Tak lama usai itu, merasa melihat sesuatu yang aneh di gorong-gorong. Saat biawak itu masuk, tiba-tiba remaja tersebut melihat sesosok jasad wanita di gorong-gorong itu. Tak lama para remaja itu pun langsung melaporkan kepada Pak RT dan langsung lapor kepada pihak yang berwajib. Pihak kepolisian pun datang usai mendapatkan laporan ke TKP, menemukan sesosok jasad wanita dengan menggunakan daster hijau. Polisi pun langsung mengevakuasi jasad tersebut dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Namun saat evakuasi dilaksanakan, seorang lelaki mengaku ayah korban yakin kalau itu anaknya karena tak pulang 2 hari. Bahkan jasad tersebut dibawa ke rumah sakit pun langsung diperiksa tes DNA. Ternyata benar saja jasad tersebut adalah jasad Wiranda, anak dari seorang bapak-bapak yang mengaku kalau itu adalah ayahnya. Jasad Wiranda pun diotopsi dan setelah otopsi hasilnya Wiranda mendapatkan beberapa tikaman dan beberapa kali pukulan dari benda tajam. Wiranda positif korban pembunuhan. Pihak kepolisian akhirnya menyelidiki kasus ini, menginterogasi keluarga Wiranda, bahkan menginterogasi orang-orang yang ada di lokasi tersebut. Menurut dari keluarga Wiranda, Wiranda tak pernah punya masalah, bahkan tak ada musuh. Wiranda pulang kerja saat itu kumpul dengan keluarga, namun tiba-tiba pergi begitu saja bahkan tak pulang. Menurut adik Wiranda saat itu, dirinya memang dengan sang kakak ada di dapur. Saat itu sang kakak Wiranda tengah membuat nasi goreng, tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang laki-laki dan Wiranda pergi tanpa pamit. Menurut sang adik, yakin kalau lelaki tersebut adalah laki-laki yang sering berkomunikasi dengan sang kakak Wiranda. Apalagi ternyata ada yang mengejutkan, hasil otopsi mengungkapkan kalau Wiranda tengah hamil berbadan 2. Sontak saja pihak kepolisian mencari siapa laki-laki yang bersama Wiranda dan disebutkan laki-laki tersebut adalah pacar Wiranda. Polisi yakin kalau pria yang terakhir bersama Wiranda itu pelakunya hingga akhirnya bergerak mencari tahu siapa lelaki yang bersama Wiranda. Dari penyelidikan pihak yang berwajib, berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya mengamankan satu pelaku di tanggal 17. Pelaku tersebut bernama Hardi, diamankan di tempat kerjanya. Hardi sendiri diamankan tanpa perlawanan, dirinya mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Menurut Hardi yang ternyata pacar dari Wiranda sendiri, mengaku kalau dirinya kesal kepada korban. Karena saat itu ditampar oleh Wiranda, tak lama pihak kepolisian pun akhirnya melakukan rekonstruksi ulang di tempat kejadian perkara. Malam hari saat keduanya bertemu terkait akan membicarakan kehamilan Wiranda, Wiranda mengancam kalau Hardi tak mau bertemu, Wiranda akan datang bersama keluarganya ke rumah keluarga Hardi. Tak mau itu terjadi, akhirnya Hardi pun bertemu dengan Wiranda. Saat dalam pertemuan, Wiranda meminta pertanggungjawaban dan ingin dinikahi. Namun ternyata Hardi pacar Wiranda ini sudah menikah bahkan punya anak dan keluarga. Hardi sendiri mengungkapkan dirinya ingin bertanggung jawab setelah Wiranda melahirkan dan akan melakukan tes DNA, meyakinkan kalau anak tersebut adalah anak dirinya.
Wiranda yang geram, bingung, bahkan cekcok akhirnya menampar Hardi yang menurut Wiranda keterlaluan. Wiranda sendiri merasa kalau dirinya adalah pacar Hardi dan hanya melakukan dengan Hardi. Kesal ditampar oleh Wiranda, Hardi pun sebagai laki-laki harga dirinya merasa terbuang. Hardi akhirnya langsung memukul dan menganiaya Wiranda hingga beberapa kali menikam Wiranda sampai tak bernyawa. Sempat membuang Wiranda ke sungai, namun air sungai tersebut tak banyak hingga akhirnya Hardi sendiri mencari tempat untuk menyembunyikan Wiranda. Menemukan gorong-gorong tersebut, akhirnya Hardi pun menyembunyikan Wiranda di tempat tersebut. Pulang ke rumah orang tuanya berlaku seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan Hardi saat itu masih bisa kerja hingga akhirnya dirinya diamankan. Usai dilakukan otopsi, jasad Wiranda sendiri dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Sementara Hardi diamankan pihak kepolisian dan menjalani persidangan hingga mendapatkan vonis hukuman seumur hidup.